Halo teman-teman, salam dari Labuan Bajo ya. Menurut teman-teman nih, kira-kira apa sih hikmah yang kita bisa petik dari pertemuan antara Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia ke-8 selaku sebagai Ketua Gerindra dengan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Menurut saya sih hikmah yang perlu kita petik adalah Pak Prabowo ini adalah seorang patriotisme benaran ya. Jadi Pak Prabowo ini tahu betul bagaimana cara menghargai seorang tokoh bangsa. Jadi dia berani ke Teuku Umar. Jadi kalau biasanya kan ketua partai politik ke Istana Negara bertemu presiden atau kemana gitulah. Jadi ketua partainya yang menyambangi presiden. Ini presiden yang menyambangi ketua partai. Ini luar biasa ya. Jadi bukan soal Pak Prabowo mau mencari kekuatan dari PDIP. Ini menurut saya adalah bagian penghargaan Pak Prabowo terhadap Ibu Mega, karena dia tahu Ibu Mega adalah seorang tokoh bangsa, dia adalah reformator, dia adalah tokoh demokrasi, penggerak demokrasi. Jadi kita tahu teman-teman, selama bertahun-tahun di zaman Orde Baru, Ibu Mega berhadapan dengan kekuasaan rejim otoritarian. Coba bayangkan teman-teman, seorang perempuan berhadapan dengan kekuasaan otoriter seperti Soeharto, lalu dibawa bayang-bayang kekuatan Golkar dengan Dewi Fungsi ABRI. Jadi luar biasa loh. Bahkan Ibu Mega itu sampai tidak menamatkan sekolahnya di mana-mana karena selalu digaji oleh kekuasaan. Jadi perjuangan itu yang memberi poin bahwa Ibu Mega adalah seorang ketua umum partai politik yang paling hebat dan punya punya karisma khusus dalam demokrasi kita saat ini. Jadi dia punya kekuatan sebagai pengimbang pada saat misalnya partai-partai lain rame-rame masuk ke koalisi. Ibu Mega tidak terlalu tertarik untuk bergabung dalam koalisi. Bahkan pada zaman Pak Jokowi, Ibu Mega tidak terlalu ngotot untuk mengambil bagian yang paling penting di dalam pemerintahan. Paling kan UKP 4 yang Pancasila itu. Tetapi yang lain, Ibu Mega menurut saya seorang politisi yang cukup diri ya. Jadi dia sudah punya banyak kader sampai ke daerah-daerah. Dia sudah melahirkan para tokoh-tokoh bangsa ini, termasuk Pak Jokowi, Presiden Indonesia ke-7 yang berkonflik dengan PDIP sangat runcing dan tentu tidak mungkin didamaikan. Jadi poin yang lain dari pertemuan ini adalah Pak Prabowo ini menyambangi Ibu Mega di Teguh Umar pada saat yang tepat momentumnya Idul Fitri, dan ini momentum yang paling penting dan masuk akal, apalagi juga menjelang Kongres PDIP. Dia mau menunjukkan kepada Ibu Mega bahwa saya hadir Ibu untuk mengamankan partai kalian. Jadi ini menurut saya sesuatu psikologi politik disposisi yang sangat penting untuk PDIP ya, ketika Pak Prabowo menyambangi Teguh Umar, dan begitu juga Pak Prabowo ketika diterima dengan baik oleh Ibu Mega, itu mau menunjukkan bahwa Ibu Mega memberi kekuatan khusus kepada Pak Prabowo untuk mari sama-sama membangun bangsa. Entah Ibu Mega sebagai oposisi, juga Pak Prabowo di dalam pemerintahan. Saya kira baik oposisi maupun pemerintahan, dua-duanya akan menjadi kebutuhan penting dalam demokrasi ya, karena pemerintah tanpa oposisi, demokrasi tanpa oposisi, menurut Carl Schmitt, seorang teolog politik dari Jerman, itu adalah apolitis. Jadi harus ada lawan dalam politik supaya demokrasi menjadi hidup, demokrasi menjadi fair, lalu kebijakan-kebijakan yang diambil bisa dikoreksi, karena kebijakan yang dikoreksi adalah kebijakan yang benar. Jadi tidak terlalu bagus kalau semua partai politik rame-rame ke dalam gerbong koalisi. Dan Ibu Mega kita harapkan dari pertemuan ini tidak menjadi tergoda untuk masuk ke dalam koalisi. Saya yakin sekali Ibu Mega tidak akan masuk ke dalam koalisi, tetapi Pak Prabowo menghargai posisi Ibu Mega sebagai oposisi, dan juga Ibu Mega menghargai Pak Prabowo sebagai presiden dan kebijakan-kebijakan, dan pasti mereka akan fair. Pasti tentu jelas ada kompromi-kompromi di balik. Yang namanya politik pasti ada kompromi kepentingan ya. Yang paling penting bagi kita sekarang adalah pertemuan dua tokoh besar ini adalah bisa merekatkan kehidupan berbangsa dan negara, lalu bisa menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi, lalu mereka sama-sama berjuang untuk membangun republik ini yang menurut saya sudah agak retak dengan indeks harga saham yang terus turun, di bursa efek rupiah yang terus melemah,
lalu defisit neraca perdagangan yang terlalu besar, lalu korupsi ada di mana-mana termasuk korupsi mafia migas. Ini tentu butuh kekuatan politik yang sangat besar. Jadi terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah sangat patriotisme mengunjungi Ibu Mega di Teguh Umar, dan juga terima kasih kepada Ibu Mega yang dengan lapang dada menerima Pak Prabowo. Dan ini juga akan mengakhiri spekulasi bahwa Pak Prabowo berada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Jadi sebagai presiden dia otonom dalam mengambil keputusan, dia otonom untuk bergaul dengan siapapun, dan otonom untuk sekalipun dia menjadi Pak Jokowi itu punya modal besar dan saham besar untuk memenangkan Pak Prabowo, tapi dia tidak pernah melupakan jasa dari Ibu Mega.